Meskipun perjuangan R2 R3 untuk meraih status penuh waktu terus dilakukan, namun informasi pengangkatan paruh waktu juga tetap menjadi informasi penting diketahui. Bapak Ibu, di sini kita dapat menyimak informasi yang disampaikan oleh Pemda bahwa untuk pengangkatan usul paruh waktu itu baru akan dilaksanakan pada Juli 2025. Apakah nanti mereka akan langsung mengisi DRH? Serta informasi satu lagi terkait kategori honorer yang dirumahkan di 2025. Ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita sudah pun membahas informasi Kemenpan RB 16 2025 berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Isi dari setiap butirnya pun sudah kita bahas. Nah, berkaitan dengan usulan dan pengangkatan rekan-rekan semua, kapan kira-kira dilakukan juga sudah pernah kita bahas. Namun di sini kita mendapatkan informasi terkini dari Pemda ataupun BKPSDM. Kapan pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu dimulai? Di sini ada jawabannya. Informasi dari Depok yang dikutip dari JPNN bahwa Menpan RB Ibu Rini menerbitkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, ya sebagaimana yang kita lihat tadi. Pemerintah Kota Depok menegaskan kesiapannya untuk menjalankan regulasi yang bertujuan untuk menuntaskan masalah non-ASN atau honorer yang terdata khususnya dalam database BKN. Kepala BKD BKPSDM Kota Depok Rahman Pujianto mengatakan regulasi tersebut merupakan strategi penting untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini belum memiliki status yang jelas. Jadi Bapak Ibu, dengan pengangkatan minimal paruh waktu ini adalah sebagai penetapan status yang jelas ya. Melalui penerapan P3K paruh waktu, kami optimis seluruh pegawai non-ASN yang terdata di database dapat memiliki kejelasan status kepegawaiannya. Dia menjelaskan bahwa proses ini baru akan dimulai setelah seluruh tahapan seleksi CSN yaitu PNS dan P3K tahap 1 dan 2 selesai dilaksanakan. Nah, kita ketahui Bapak Ibu, untuk CPNS ini nanti di pertengahan Februari ya baru akan selesai dari pengisian daftar hidup, dan Maret itu baru akan selesai dari pengisian usul penetapan NIP-nya. Sedangkan tahap 2 itu kita ketahui bahwa Juni nanti baru dinyatakan selesai. Rahman menjelaskan bahwa pengajuan kebutuhan P3K paruh waktu ini nanti direncanakan baru dimulai pada Juli 2025. Nah, benar ya Bapak Ibu bahwa nanti setelah tahap 2 selesai itu nanti masih akan ada optimalisasi. Nah, setelah itu baru akan ada pengusulan P3K paruh waktu. Beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam kebijakan ini meliputi tenaga non-ASN yang terdata pada database BKN kemudian telah mengikuti CPNS tetapi tidak lulus. Nah, ini kategori pertama ya. Kemudian kategori keduanya sudah mengikuti tahapan pada P3K tahap 1 dan tahap 2 namun belum berhasil mengisi lowongan yang tersedia atau kalah perangkingan. Jadi ada dua kategori ini saja yang nanti akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu pasca optimalisasi. Nah, selain memberikan kejelasan status kepegawaian, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis operasional. Pemkot Depok menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik demi kesejahteraan tenaga non-ASN. Juli 2025 akan menjadi momentum penting dalam penataan status non-ASN di Depok. Dan tentu saja ini daerah lain juga ya. Kami serius mendukung reformasi birokrasi sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pegawai non-ASN. Nah, sedangkan informasi kedua Bapak Ibu ini kita dapatkan dari salah satu Pemda. Ini tentu saja mereka yang berada di luar ketentuan ataupun kriteria yang telah dapat mendaftar pada P3K 2024, di mana di sini adalah informasi per 20 Januari 2025 berkenaan dengan penataan pegawai non-ASN yang ada di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di mana di sini Bapak Ibu dengan sangat terpaksa beberapa kategori akan dirumahkan. Berdasarkan surat Menpan RB, maksud kami Mendagri nomor sekian tanggal 16 Januari 2025 tentang penganggaran gaji P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Bersama ini disampaikan hal sebagai berikut. Surat ini juga sudah pernah kita bahas di channel ini, bahwa berdasarkan pasal 66 nomor 20 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Nah, sejak undang-undang tersebut berlaku, instansi pemerintah ataupun Pemda dilarang mengangkat non-ASN atau nama lain
selain pegawai ASN. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan khususnya yang terdata di database BKN untuk menjadi P3K baik full maupun paruh waktu. Apabila masih mengangkat non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dasar hukumnya untuk pelarangan pengangkatan ya. Sedangkan yang kedua, berdasarkan keputusan Menpan RB tentang mekanisme P3K tanggal 19 Agustus disebutkan pada poin pertama, kedua dan ketiga serta keempat bahwa pengadaan P3K itu hanya dapat diikuti oleh ini ya, 3 kategori ya, yaitu XTHK 2, kemudian mereka yang terdata di database BKN serta yang masa kerja minimal 2 tahun. Ini saja yang bisa mengikuti P3K 2024. Kemudian di poin ketiga dijelaskan lagi untuk P3K paruh waktunya ya, bahwa berdasarkan keputusan Menpan RB nomor sekian tanggal 14 Januari, penjelasan pengadaan P3K terkait P3K paruh waktu khususnya di mana mereka adalah pegawai non-ASN yang ada pada pangkalan database PKN, ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila ya, 2 kategorinya untuk paruh waktu, yaitu telah menyelesaikan administrasi untuk CPNS dan mengikuti CAT-nya namun tidak lulus, baik itu SKD maupun SKB, kemudian telah mengikuti tahapan seleksi P3K baik administrasi maupun CAT-nya juga untuk tahap 1, tahap 2. Namun mereka kalah perangkingan. Inilah yang akan dijadikan paruh waktu. Nah, ini poin-poin honorer ataupun non-ASN yang tidak dapat diteruskan di 2025. Yaitu non-ASN yang tidak dapat diperpanjang masa kerjanya adalah tenaga non-ASN teknis administrasi dengan kriteria pegawai non-ASN tenaga teknis administrasi dengan masa kerja kurang dari 2 tahun dan pegawai non-ASN tenaga teknis administrasi masa kerja lebih 2 tahun dan tidak terdata pada database PKN yang mana mereka mengikuti seleksi CPNS. Untuk saat ini belum ada kebijakannya sehingga di sini disebutkan untuk belum dapat diperpanjang masa kerjanya. Nah, berkenaan dengan poin 4 ini dijelaskan di poin kelima bahwa diminta kepada saudara tentunya pimpinan OPD yang mana tenaga honorer yang 2 kategori tadi segera mengambil kebijakan terhadap pegawai non-ASN dimaksud dengan mengedepankan norma, etika, dan kepedulian kepada yang bersangkutan. Artinya ini disampaikan dengan cara yang baik dan dengan norma yang baik. Kemudian terakhir, dalam hal perangkat daerah masih membutuhkan diantaranya tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Namun statusnya di sini Bapak Ibu tidak boleh diambil dari tenaga honorer pada perangkat daerah, serta harus mendapatkan persetujuan dulu oleh gubernur dari tenaga-tenaga outsourcing itu untuk dapat disetujui baru bisa dilakukan kerjasama. Nah, ini Bapak Ibu 2 informasi berkaitan dengan rekan-rekan paruh waktu, proses pengangkatannya, dan ini adalah penataan non-ASN bagi rekan-rekan yang di luar database dan kurang dari 2 tahun. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.